Sulistiana dari SD Negeri Jatiwangsan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Pada kali ini saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Linatul Afida. Selamat siang Ibu Lina. Selamat siang Bu Lin. Kabar hari ini bagaimana Bu Lina? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Lin? Alhamdulillah baik juga Bu Lina. Pada kesempatan kali ini saya minta waktu kepada Bu Lina untuk melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya melaksanakan observasi di kelas Ibu untuk mata pelajaran agama. Untuk kelas berapa Bu Lina? Untuk kelas 5. Ya, untuk kelas 5. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lina supaya Bu Lina bisa menjawab. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Lina? Tujuan pembelajarannya yang pertama diharapkan nanti peserta didik mampu membaca surat Al-Ma'un dengan fasih dan sesuai pada makhrajnya. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik nanti bisa menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, diharapkan peserta didik bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un per ayat. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik bisa menerapkan isi kandungan dari atau pengamalan dari isi kandungan surat Al-Ma'un ini dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Ma'un khususnya ya. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai dan yang ingin diobservasi. Yang ingin diobservasi mungkin tentunya dari media pembelajarannya, proses pembelajarannya, nanti tingkat keberhasilan dari tujuan pembelajaran tersebut, lalu strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran Kemudian untuk rancangan pembelajaran itu sendiri yang ingin diterapkan di kelas seperti apa itu? saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi, kemudian nanti diaplikasikan dengan diskusi dan penugasan kepada siswa. Ada diskusi dan penugasan ya. Jelas ada tanya jawab juga. Ya. Kemudian selanjutnya media pembelajaran yang akan digunakan Ibu di kelas. Saya akan menggunakan media pembelajaran PPT. Nanti akan didukung dengan gambar-gambar yang mendukung sesuai materi surat Al-Ma'un, dan kemudian nanti digunakan audio visual seperti Berarti audio visual dan visual ya. Untuk audio visual sendiri menggunakan laptop, dan untuk yang visual bisa menggunakan gambar-gambar atau paket ya. Kemudian kira-kira kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut? Rencananya untuk kelas 5 ini minggu depan, berarti hari Jumat ya, Jumat depan. Ya, hari Jumat ya Bu ya. Untuk pelaksanaannya di hari Jumat Di kelas 5, di kelas 5 di jam pertama dan kedua. di jam pertama dan kedua, berarti 2 kali 35 menit. Kemudian ini untuk pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, tentunya saya kemudian mendapatkan gambaran media apa yang akan saya pergunakan besok. Kemudian tentunya saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang menunjang, mungkin seperti gambar-gambar. Saya akan mempersiapkan PPT-nya terlebih dahulu dari sekarang ya. Lalu audio visualnya seperti proyektor dan seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa kita kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat dan juga tentunya murid juga bisa diandalkan. Ya, mungkin itu saja Bu Lina pra-observasi dari saya. Nanti Jumat melaksanakan observasi ya Bu Lina ya. Kemudian nanti setelah observasi ada percakapan pasca observasi. Semoga kegiatan Bu Lina dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Tetap semangat Bu Lina. Terima kasih. Sama-sama Bu.
Demikian percakapan praobservasi dari saya dan Bu Linatul Abida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Akil, Guru minta tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Akil. Ya, gerak pada ibu guru. Hormat, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Akil sudah memimpin doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, mari kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai melanjutkan belajar hari ini, guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Mas Akil, Hadir. Mas Lihat, hadir. Jadi hari ini kerabat semua ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk belajar di kelas dalam keadaan teknologi tanpa alarm satu apapun. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan belajar materi tentang surat Al-Ma'un. Nah, seperti yang kemarin sudah guru tugaskan kepada kalian, kemarin guru beri tugas yaitu untuk menghafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya. Apakah sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Yang belum hafal, kenapa belum hafal? Sudah tadi guru juga dari kelompok sana belum hafal, kenapa belum hafal? Mas Abba? Mas Evan? Apa Bu? Mas Fatan sudah hafal belum? Belum. Kenapa? Sulit? Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini guru akan menampilkan metode belajar supaya kalian merasa mudah, asik, dan menyenangkan dalam menghafalkan surat Al-Ma'un. Jadi yang menurut kalian merasa sulit menghafalkan surat Al-Ma'un, setelah melihat gambar akan lebih mudah. Baiklah, sebelumnya akan guru sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca surat Al-Ma'un dengan tartil dan fasih. Tartil itu membaca surat Al-Ma'un sesuai benar-benar harga dan pendeknya. Itu sudah betul sesuai pada makhrajnya, itu namanya tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Ma'un per ayat. Jadi nanti setelah pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak mampu memahami isi kandungan per ayat. Ya, yang ketiga, peserta
peserta didik diharapkan mampu menerapkan pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Sebelum kita belajar, mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi selama kita belajar, kalian harus disiplin. Yang kedua, kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Ketika diberi tugas, harus mengerjakan tugas dengan baik. Itu namanya tanggung jawab. Yang ketiga, kalian harus bisa menghargai orang lain. Contohnya apa? Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, maka kalian harus mendengarkan dengan baik. Ketika temannya bertanya atau menjelaskan, kalian juga harus mendengarkan dengan baik, tidak perlu menertawakan dan sebagainya. Itu namanya menghargai orang lain. Yang keempat, kalian harus bisa bekerja sama dengan baik antar kelompok ya. Itu kesepakatan yang harus kita taati selama kita belajar. Oke, sepakat ya? Jadi nanti kalau ada yang tidak melanggar atau tidak disiplin dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama, maka nanti akan diberi sanksi ya. Setuju ya? Oke. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan membaca surat Al-Maun bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari Hai teman-teman, sebelum dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Maun. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah membaca surat Al-Maun. Sebelum kita mulai belajar jadi surat Al-Maun ini adalah salah satu surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Sehingga surat Al-Maun ini termasuk golongan surat apa? Surat Makiyah. Surat Makiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nama atau judul dari surat Al-Maun itu diambil dari surat Al-Maun ayat yang berapa, Mbak Irma? Ayat yang terakhir, yaitu bunyinya wayamnaunal maun. Di situ ada kata-kata Al-Maun, kemudian diambil dan dijadikan sebagai judul atau nama surat. Al-Maun sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Ya, betul. Jadi surat Al-Maun ini menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Terus apa lagi? Dan menggambarkan orang-orang yang tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Di dalam surat Al-Maun Allah juga mengancam orang-orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Artinya apa? Mereka tidak mau menggunakan hartanya untuk keperluan yang berguna. Ya, jadi
menit. Itu beberapa isi kandungan dari surat Al-Maun. Anak-anak kalian beri tugas untuk menulis surat Al-Maun. Tidak besertanya deh. Jadi surat Al-Maun ini yang pertama menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Maun, menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Al-Maun Allah menjelaskan ada beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa saja? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya apa? Itulah orang-orang yang menghadapi anak yatim. Nah, maksudnya gimana? Orang-orang yang menghadapi anak yatim itu contohnya seperti orang yang menyakiti anak yatim, tidak memberikan bantuan kepada anak yatim. Kemudian apa lagi? Contohnya menghadapi anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Jadi menghadapi itu sama dengan menyakiti anak yatim. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi anak-anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, pernah berkata bahwa barang siapa yang menyayangi anak yatim maka kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad itu dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali ya. Jari telunjuk dan jari tengah itu dekat sekali, tidak ada penghalangnya. Nah, itu ibarat atau perumpamaan bagi orang-orang yang menyayangi anak yatim. Jadi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Ini adalah gambar orang yang sedang memerangi anak yatim. Ini termasuk orang yang menghadapi anak yatim. Orang yang menghadapi anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, ini tadi yang dikatakan ana wa kafirul yatimi fil jannati. Maka dan jadi Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa aku dan orang yang menyantuni anak yatim kedudukannya seperti ini, dekat sekali ya. Kalian pengen nggak sedekat ini dengan Nabi Muhammad? Tidak ada penghalangnya. Besok di akhirat akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Makanya kita juga harus menyayangi anak yatim, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuli, tidak boleh apalagi biasanya kita harus menyayangi anak yatim ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, wala yahudu ala ta'amil miskin. Artinya apa? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini contohnya seperti gambar yang ada di sini. Orang kaya yang mempunyai banyak harta tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya atau sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan atau orang miskin. Gambar ini menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Maun ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ketiga, yaitu wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak mau atau enggak memberi bantuan kepada fakir miskin. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat, bunyinya fawailul lil musallin. Artinya apa? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat di sini dikatakan celaka? Kenapa? Dilanjutkan atau disambung dengan ayat yang ke-5, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Selanjutnya ayat yang ke-6 bunyinya alladzina hum yuraun. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat ria. Ria itu apa artinya? Pamer. Bahasa Jawanya pamer. Maksudnya apa? Ria itu melambungkan suatu ibadah atau melakukan sesuatu hanya ingin dipuji oleh orang lain ya, bukan semata-mata karena Allah. Pamer. Nah, contohnya gimana? Apa itu? Contohnya orang yang bersedekah tetapi
mengambil di foto, selfie. Nah itu kan pamer. Tujuannya apa? Biar orang lain tahu. Setelah ketika bersedekah sambil difoto nanti diunggah buat status, diupload. Dari Mas Emil diupload lah sedekah nih. Itu termasuk ria ya, tujuannya yang dipuji oleh orang lain. Selanjutnya ayat yang ke-7. Bunyinya apa? Artinya dan enggan menolong dengan jalan yang berguna. Contohnya, nah tuh orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak mau bersedekah, tidak mau infak. Nah infak sedikit banget, padahal duitnya banyak. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya dari isi kandungan dari surat Al-Maun, yaitu surat Al-Maun itu menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Guru akan memberikan tugas terlebih dahulu ya. Di sini kelas sudah kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang ketiga. Nanti masing-masing kelompok tugasnya berbeda. Nanti kelompok yang pertama akan maju untuk menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Kemudian kelompok yang kedua akan maju untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil gambar dari kelompok yang lain, ya, menjelaskan gambar yang ditunjukkan oleh kelompok yang lain itu menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Maun ayat yang keberapa, kemudian dibacakan ayatnya dan dijelaskan maksud dari ayat tersebut, ya. Baik, sudah siap? Oke. Jadi kelompok yang pertama silakan kalian menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Ya, diulang lagi. Kemarin kan sudah beri tugas, kemudian diulang lagi. Kelompok yang sini, yang nomor 2, kalian menggambar, ya, kalian menggambar sesuai dengan isi kandungan surat Al-Maun ayat yang kedua, ketiga, ke-5, ke-6 dan ke-7. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok kalian salah satu ada yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah jelas ya tugasnya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, baiklah. Sekarang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Kelompok 1, siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk maju ke depan? Mbak Ikrimah, silakan maju ke depan. Mbak Ikrimah menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Di sini, silakan. Teman-teman yang lain silakan mendengarkan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada lekal lagi yatumul yatim, itulah orang yang memperhatikan anak yatim. Wala yarzuwala do'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa itu lil muslimin? Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang bersiap-siap. Wa yamna'una al-ma'un, dan juga menolong dengan barang. Oke, terima kasih Mbak Ikrimah. Mari kita beri tepuk tangan. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok berikutnya, yang kedua. Silahkan maju ke depan. Tadi kelompok kedua sudah menggambar isi kandungan dari surat Al-Maun. Jadi merupakan pemahamannya tentang isi kandungan surat Al-Maun dalam sebuah gambar. Silahkan salah satu maju depan untuk mewakili kelompoknya. Siapa yang mau maju? Silakan
Oke. Silakan Mas Evan maju ke depan. Coba ditunjukkan pada teman-temannya gambarnya sini Mas, agak ke sini. Gambar apa itu Mas Evan? Gambar apa? Coba ditunjukkan sama teman-temannya. Gambar apa ini teman-teman? Orang yang berbeda. Oke. Silakan pegang dulu. Agak ke sini. Kemudian kita panggil kelompok yang ketiga. Siapa yang mau mewakili kelompok yang ketiga? Untuk siapa? Silakan Mbak Diandra di sebelah sana. Kamu di sebelah sana ada hadapan. Nah, jadi Mas Evan tadi sudah mempersiapkan gambar ya Mas Evan. Nah, silakan Mbak Diandra menebak gambar yang digambar oleh Mas Evan tadi itu menjelaskan tentang surat Al-Maun ayat yang berapa Mbak Diandra? Ayat ke-6. Ayat yang ke-6 bunyinya apa Mbak Diandra? Alladzina hum yura'un. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang berbuat riya. Baiknya, terima kasih Mas Evan sama Mbak Diandra, silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan kalian nanti kerjakan latihan soal berikut ya. Silakan ditulis di buku tulis soal beserta jawabannya. Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Baiklah. Hari ini pembelajaran kita tentang isi kandungan surat Al-Maun sudah selesai. Apa ini? Mengisi kartu pesan. Bagaimana pesan kalian selama kita belajar tentang surat Al-Maun? Apakah kalian sudah bisa memahami dengan baik ataukah belum? Kemudian nanti kalian gambar ya di sini ya. Kalian tuangkan kesan kalian ke dalam bentuk gambar emoji. Kemudian di belakangnya silakan kalian ditulis alasannya. Misalnya kalian akan gambar senyum, orang tersenyum, atau gambar tangan mengajukan jempol seperti ini. Terus di belakangnya silakan kalian tulis alasannya. Kenapa alasannya tersenyum? Misalnya saya sudah paham, saya bahagia dengan belajar hari ini. Seperti itu ya. Sudah ya. Oke, baiklah, sekarang boleh dikumpulkan. Untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai untuk materi surat Al-Maun. Nah, untuk tes kalian semua, nanti kalian membuat contoh pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing anak membuat contoh